Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS, Sejarah dan Sosiologi dengan tema Konsep Berpikir dan Kelompok Sosial. Masih dengan saya, Rizky Noprianita. Konsep berpikir dalam sejarah dapat dilakukan secara diakronik dan sinkronik. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan bahas konsep berpikir diakronik. Diakronis artinya memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Kronologis adalah catatan kejadian-kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu kejadiannya. Sejarawan akan menggunakan pendekatan ini untuk menganalisis dampak perubahan variabel pada sesuatu. Sebagai contoh memahami proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan menelusuri perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia sejak masa penjajahan Belanda pada abad ke-17. Lalu selanjutnya konsep berpikir yang kedua yaitu berpikir sinkronik. Berpikir sejarah secara sinkronis, yaitu berpikir meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Sinkronik lebih menekankan pada struktur, artinya meluas dalam ruang. Istilah memanjang dalam waktu itu meliputi juga gejala sejarah yang ada di dalam waktu yang panjang. Sebagai contoh berpikir sinkronis yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan menguraikan berbagai aspek seperti aspek sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai hubungan dan saling berinteraksi satu sama lain, memiliki harapan dan tujuan yang sama, serta mempunyai kesadaran diri sebagai anggota kelompok yang diakui pihak luar. Ciri-ciri dasar kelompok sosial yang pertama, terdiri atas 2 orang. Yang kedua, terdapat komunikasi dan interaksi. Yang ketiga, ada minat dan kepentingan bersama. Yang keempat, ada motif yang sama dari anggota untuk membentuk kelompok. Dan yang terakhir, ada kecakapan yang berbeda-beda dari anggota kelompok untuk mempunyai struktur yang tegas. Macam-macam kelompok sosial. Yang pertama, berdasarkan besar atau kecilnya jumlah anggota dalam kelompok. Contoh, kelompok kecil adalah keluarga. Kelompok yang lebih besar misalnya RT, RW, Banjar, negara. Yang kedua, berdasarkan interaksi erat atau tidaknya hubungan dalam kelompok. Macam yang ketiga, berdasarkan proses terbentuknya. Ada kelompok nyata dan kelompok semu. Yang keempat, berdasarkan kepentingan dan wilayah. Yang kelima, berdasarkan kelangsungan kepentingan. Dan yang terakhir, berdasarkan derajat organisasi. Baiklah teman-teman, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa dikerjakan soalnya dan tetap semangat.